Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian sedang dalam keadaan yang sehat sehingga hari ini dapat menerima pembelajaran dengan baik. Hari ini kita akan belajar mengenai bagian-bagian utama pada mesin bubut. Namun sebelum kita menginjak lebih jauh, kita akan mengetahui terlebih dahulu apa itu mesin bubut. Mesin bubut adalah salah satu jenis mesin perkakas yang memiliki prinsip kerja, yaitu benda kerja dipasang pada cekam, kemudian diputar oleh spindle mesin dengan kecepatan tertentu. Setelah itu, benda kerja dipotong atau disayat menggunakan pahat bubut dengan arah pemakanan melintang atau tegak lurus terhadap sumbu mesin dan arah memanjang, yaitu sejajar dengan sumbu mesin. Baiklah, langsung saja kita menuju ke bagian mesin yang pertama, yaitu kepala tetap atau biasa disebut juga dengan headstock. Kepala tetap ini memiliki fungsi sebagai tempat dudukan beberapa perlengkapan pendukung pada mesin bubut seperti cekam dan juga tuas-tuas pada mesin bubut. Selain itu, di dalam kepala tetap ini tersusun roda-roda gigi yang membentuk suatu sistem mekanik yang memiliki fungsi untuk mengubah kecepatan putaran spindle, arah pemakanan, dan kecepatan pemakanan atau feeding, yang mana lengan penggeser roda gigi dihubungkan dengan tuas-tuas yang berada di luar kepala tetap ini dengan tujuan agar operator mesin bubut lebih mudah dan praktis saat akan mengubah tuas atau handle yang digunakan dalam pengoperasian mesin bubut ini. Bagian mesin bubut yang selanjutnya adalah tuas atau handle. Tuas atau handle pada mesin bubut memiliki fungsi dan peranan yang berbeda-beda. Yang pertama, tuas atau handle yang berfungsi untuk mengubah kecepatan putaran mesin. Pada mesin bubut jenis ini memiliki dua tuas. Yang paling kanan berfungsi untuk mengatur spindle speed range atau kumpulan dari kecepatan putaran spindle. Seperti yang anak-anak lihat, pada tuas ini dilengkapi dengan tabel yang berisi kumpulan dari kecepatan putaran spindle. Nah, ketika kita mengubah tuas ini, maka akan merubah interval pada tuas paling kiri, seperti yang ada di video ini. Kemudian tuas yang paling kiri ini berfungsi untuk memilih salah satu putaran spindle yang ada pada tuas tersebut. Nah, kita bisa atur lagi interval mana yang akan kita butuhkan untuk mengubah kecepatan putaran spindle yang kita inginkan. Selanjutnya terdapat juga tuas yang berada di antara tuas pengatur kecepatan putaran spindle. Nah, pada tuas yang kiri berfungsi untuk mengatur kisar ulir dan standar pitch atau kisar halus, dan juga coarse pitch atau kisar kasar. Sedangkan tuas yang kanan berfungsi untuk mengatur arah pemakanan saat kita akan membuat ulir, apakah ulir kanan atau ulir kiri. Tuas yang selanjutnya berfungsi untuk mengatur gerak pembubutan otomatis pada mesin bubut. Ada 3 macam. Yang pertama untuk pembuatan ulir metris, kemudian pembuatan ulir Whitworth atau inci, dan yang ketiga untuk membubut rata. Dan tuas berikutnya berfungsi untuk mengatur feed rate
yang akan kita gunakan dalam pembubutan otomatis tersebut. Kita langsung menuju ke bagian mesin bubut yang selanjutnya, yaitu bed atau alas mesin. Bed atau alas mesin ini berfungsi untuk tempat dudukan dari eretan dan juga kepala lepas. Kemudian bagian mesin bubut yang lain yaitu dudukan rumah pahat atau biasa juga disebut dengan tool post. Seperti yang anak-anak lihat pada video, dudukan rumah pahat ini berfungsi sebagai tempat untuk memasang atau mencekam pahat bubut. Bagian mesin bubut yang berikutnya adalah eretan. Pada mesin bubut terdapat 3 eretan. Yang pertama, eretan atas. Eretan atas ini digunakan untuk pembubutan dengan kemiringan sudut tertentu. Mengapa hal ini bisa terjadi? Karena pada eretan atas ini dilengkapi dengan saddle yang bisa diputar sesuai dengan sudut yang kita inginkan, seperti pada video berikut ini. Eretan yang kedua adalah eretan melintang, yaitu eretan yang memiliki fungsi untuk menggerakkan pahat, menjauhi atau mendekati sumbu senter pada mesin bubut. Dan eretan yang terakhir yaitu eretan memanjang. Eretan memanjang memiliki fungsi untuk menggerakkan pahat bubut dengan arah mendekati ataupun menjauhi spindle mesin. Bagian mesin bubut yang selanjutnya adalah poros transportir. Poros transportir merupakan poros berulir yang berfungsi untuk menggerakkan eretan saat melakukan pembubutan otomatis, baik itu saat membuat ulir ataupun pembubutan rata dengan arah memanjang maupun arah melintang. Dan di bawah poros transportir terdapat juga poros pembawa. Poros pembawa ini adalah poros yang selalu berputar dan berfungsi untuk mendukung jalannya eretan saat melakukan pembubutan otomatis. Bagian mesin bubut yang selanjutnya yaitu kepala lepas atau biasa juga disebut dengan tail stock. Kepala lepas ini berfungsi sebagai tempat dudukan untuk menaruh dead center dan drill chuck. Dead center atau center tetap berfungsi untuk menyangga benda kerja saat dilakukan proses pembubutan. Sedangkan drill chuck berfungsi untuk mencekam mata bor yang memiliki kepala lurus dan berfungsi untuk membuat lubang pada benda kerja. Bagian mesin bubut yang selanjutnya yang tak kalah penting dari bagian-bagian yang lain yaitu bak penampung yang berwarna merah ini. Bak penampung berfungsi untuk menampung tatal atau bram yang dihasilkan oleh pembubutan benda kerja dan juga hasil dari air coolant atau air pendingin yang dialirkan saat proses pembubutan. Yang selanjutnya adalah cekam atau chuck. Ini merupakan perlengkapan mesin bubut. Jadi bukan merupakan bagian dari bagian utama dari mesin bubut. Namun cekam ini juga menjadi suatu hal yang penting dan sering digunakan saat proses pembubutan, yaitu untuk mencekam benda kerja. Cekam ini terpasang pada
poros spindle kepala tetap mesin bubut. Cekam memiliki beberapa jenis, diantaranya cekam rahang 3, cekam rahang 4, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah gambar dari bagian-bagian mesin bubut secara lengkap. Kalian bisa mengamati kemudian mempelajarinya agar kalian bisa lebih paham lagi tentang seluk-beluk dari mesin bubut itu sendiri. Mungkin cukup sampai di sini materi kita hari ini. Semoga kalian bisa memahami dan menerima setiap penjelasan yang telah diberikan. Dan sampai jumpa di materi